Salam alaihim, salam damai sejahtera saudara-saudara. Dalam video kali ini kami CTN Channel menyajikan tentang siapakah penghuni neraka. Saudara-saudara ingin mendapat pencerahan? Mari tonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara merenungkan tentang neraka? Terus kira-kira siapa ya yang menghuni neraka itu? Dan kapan neraka itu mulai difungsikan atau mulai ada? Saudara-saudara yang terkasih, tepat sekali. Sekarang ini, di dalam video ini, kami mau menyampaikan tentang siapa saja yang masuk di dalam neraka. Dan saya mengambil sumber dari kitab suci, satu firman Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang membangun neraka itu sendiri. Saudara-saudara, ada banyak sumber lain yang membahas tentang neraka, tetapi kami memilih sumber yang hakiki, sumber kebenaran, yaitu kitab suci. Marilah saudara-saudara, dengan hati yang terang, di dalam kuasa Ruh Kudus, Roh Kudus memimpin kita, pastilah kita akan memahami ini dengan pengetahuan yang benar tentang apa yang dinyatakan dalam kitab suci, khususnya tentang neraka ini, maka akan membangun iman kita ke arah yang sebenarnya. Haleluya. Sebelum saya menjelaskan tentang siapa saja yang menghuni neraka pada saatnya nanti, saya akan menjelaskan dulu istilah neraka itu apa, juga Hades dan Sheol, serta Tartarus atau Abyssos. Saudara-saudara yang terkasih, neraka itu tempat penghukuman yang kekal, tempat siksaan yang siang malam terus menerus tidak pernah berhenti untuk roh-roh manusia atau roh-roh satan, roh-roh malaikat yang sudah ditentukan oleh Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi untuk menghuni tempat tersebut. Sebab itu kitab suci menyebutkan istilah lain dari neraka adalah lautan api, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 20 ayat 15. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, neraka itu disebut Gehenna. Asal muasal dari istilah Gehenna ini adalah suatu peristiwa pembantaian berdarah di sebuah lembah di Yerusalem yang melibatkan seorang bernama Ben Hinnom. Bahasa Ibrani untuk lembah adalah Gai. Akhirnya lembah berdarah itu disebut orang Gai Hinnom. Dan dalam pengucapan yang cepat istilah Gehinnom, ya, terbentuklah istilah itu. Gai Hinnom menjadi ucapan sehari-hari menjadi Gehinnom, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Yunani menjadi Gehenna seperti yang saya sebutkan tadi, dan dalam bahasa Indonesia disebut Jahanam. Saudara-saudara, itulah neraka, lautan api kekal. Kapan itu ada? Dan kapan itu difungsikan untuk menghukum roh-roh semua yang ditetapkan untuk penghuni neraka itu? Kitab suci menyatakan bahwa semua roh-roh orang atau malaikat atau satan, semua saja yang ditetapkan untuk menghuni lautan api kekal ini, itu diadakan atau diisi, neraka itu diisi pada saat penghakiman akhir, saudara-saudara. Lah sekarang ini, saudara-saudara, orang-orang yang mati sejak zaman Adam dulu, rohnya kemana? Saudara akan menemukan istilah lain, saudara, yaitu Hades, seperti di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 1 ayat 18. Kata Hades itu bahasa Yunani, saudara, yang artinya dunia orang mati atau alam maut. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani maka disebut Sheol.
yang menunjuk juga sama artinya dengan Hades. Kemudian ada istilah lain saudara, yaitu Tartarus, seperti di dalam kitab Yudas 1 ayat 6. Itu adalah bahasa Yunani saudara, yang menunjuk tempat yang paling dalam atau yang paling bawah di bumi ini, tempat menahan para malaikat yang berdosa atau memberontak atau tidak taat pada firman Elohim Tuhan Sang Pencipta. Dan itu untuk menghuni mereka, para malaikat itu, sampai kapan? Sampai waktu penghakiman akhir. Jadi pada waktu penghakiman akhir, para malaikat yang berdosa ini akan dikeluarkan dari Tartarus, kemudian memperoleh penghakiman dari Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini, kemudian dimasukkan ke lautan api atau neraka. Dengan demikian saudara-saudara, kalau orang mati sekarang ini atau sebelumnya, maka rohnya akan kembali kepada Tuhan atau Elohim yang menciptakan manusia itu, yang memberikan roh kepada manusia itu. Maka rohnya setelah orang itu mati, rohnya kembali kepada Tuhan atau Elohim. Nah, kemudian oleh Tuhan atau Elohim itu diterangkan saudara oleh Tuhan sendiri dalam kitab Lukas 16 ayat 19 ayat 31, juga kitab Pengkhotbah 12 ayat 7, bahwa kalau orang mati, orang benar mati, maka rohnya kembali kepada Tuhan, oleh Tuhan ditempatkan di pangkuan Abraham atau disebut Firdaus. Di situ ada kesejukan, kenyamanan. Sebaliknya orang jahat, orang fasik, kalau mati rohnya kembali pada Tuhan, oleh Tuhan ditempatkan di satu tempat namanya Hades atau Seol, yaitu tempat dunia orang mati atau alam maut. Di situ sudah ada siksaan yang siang malam mereka alami untuk roh-roh orang jahat, orang fasik ini. Nah, itulah saudara-saudara yang terjadi. Nah, sekarang siapakah yang menghuni neraka atau lautan api ini? Mari kita lihat satu persatu saudara-saudara. Di dalam kitab Henoh, ya ini jarang dibaca oleh orang-orang, tapi ada saudara di dalam kitab Henoh itu disebutkan bahwa dulu pernah terjadi, nah, sebelum Nuh dan sampai kepada Nuh, itu terjadi yang namanya kejahatan yang luar biasa. Saudara bisa baca di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 6. Di situ dijelaskan bahwa ada sejumlah malaikat yang diutus untuk mendampingi manusia, untuk mengawasi manusia, tapi malah para malaikat ini tidak mengabaikan apa yang ada dalam dirinya, tapi dia itu malah mengabaikan perintah Elohim, Tuhan yang mengutusnya, dan dia benar-benar terhanyut ke dalam hawa nafsunya. Mereka mengambil rupa manusia, kemudian mengambil perempuan-perempuan saat itu, kemudian mengawininya, kemudian lahirlah manusia-manusia raksasa, kebanyakan berjari 6, itu disebutkan dalam kitab suci. Semua ada terbukti saudara. Dan inilah pemberontakan awal para malaikat yang disebut. Itu juga disebut juga di dalam kitab Yudas 1 ayat 6 saudara. Jadi para malaikat ini meninggalkan tempat kediamannya yang mulia, memilih di antara manusia berbuat jahat. Itu disebut dalam kitab Yudas 1 ayat 6. Jadi ini para malaikat yang berdosa. Ini yang disebut pemberontakan terhadap Sang Pencipta Elohim. Juga ada malaikat-malaikat lain saudara-saudara yang ingin menyamai yang maha tinggi Elohim, juga dibuang, ya, seperti disebutkan dalam kitab Yesaya 14 itu, dibuang ke dalam tempat kekelaman di dasar bumi, dasar yang paling mendasar, yang disebut tadi Tartarus.
Jadi para malaikat yang memberontak ini langsung dimasukkan di dalam Tartarus. Pada penghakiman akhir, seperti saya sebutkan tadi, para malaikat itu dikeluarkan dari tempat atau kerangkeng atau belenggu untuk mereka, karena melawan Elohim Tuhan Sang Pencipta. Ini rohnya dikeluarkan, dihakimi, kemudian ditetapkan masuk ke lautan api neraka. Jadi yang pertama yang masuk neraka adalah para malaikat yang tidak taat firman Tuhan, yang dulunya disimpan atau dibelenggu, dipenjara di dalam tempat yang namanya Tartarus. Kemudian penghuni yang kedua adalah Satan atau setan yang menyesatkan banyak bangsa. Juga binatang buas atau the beast 66. Kemudian nabi-nabi palsu. Nah, itu bisa saudara baca di dalam kitab Wahyu 20, saudara-saudara. Ayat 10, 11 itu saudara bisa lihat di situ. Satan, the beast 66, nabi palsu dilemparkan masuk ke dalam lautan api. Selanjutnya saudara-saudara, ketika penghakiman akhir, maka Elohim juga menetapkan apa saudara? Yang namanya maut dan alam maut. Ini juga dihukum saudara. Maut dan alam maut ini ternyata juga dapat dampak dari penghakiman akhir saudara. Dimasukkan, dilemparkan ke dalam lautan api kekal, neraka. Saudara bisa baca di dalam kitab Gelyana atau Wahyu 20 ya, ayat 13, 14, 15. Dan selanjutnya siapa lagi yang menghuni neraka itu? Itu disebutkan dalam kitab Gelyana Wahyu 20 ayat 15 adalah semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Berarti apa saudara-saudara? Ada sejumlah orang, mungkin sangat banyak yang masuk neraka nantinya. Karena hanya yang tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk surga, sedang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan masuk neraka. Dengan demikian, bisa saya ulangi saudara-saudara, penghuni neraka pertama, malaikat-malaikat yang tidak taat pada firman Tuhan, firman Elohim. Yang kedua, Satan atau setan. Yang ketiga, binatang buas atau the beast 66. Berikutnya yang keempat adalah nabi-nabi palsu. Yang kelima, maut. Yang keenam, alam maut. Yang ketujuh adalah semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi ada 7 kelompok yang masuk ke dalam neraka. Kapan ini terjadinya? Pada saat penghakiman akhir. Tatkala bumi yang lama seperti sekarang ini dan langit yang lama seperti yang kita ada sekarang ini, setelah itu dilenyapkan, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Jadi pada saat penghakiman itu langit dan bumi yang lama ini sudah tidak ada saudara. Elohim menghakimi tanpa langit dan bumi yang lama. Sudah langit bumi baru. Dan yang dihakimi bukan manusia daging seperti kita ini saudara, tapi roh kita. Roh kita yang dihakimi. Ingat, roh kita yang dihakimi. Oleh karena itu, roh kita itu sifatnya kekal. Baik nanti masuk surga, kekal, ada kesejukan, damai selama-lamanya. Ada satu lagi, roh kita itu kekal yang juga masuk ke neraka. Siksaan siang dan malam. Oleh sebab itu, apa dasarnya untuk masuk surga neraka? Dasarnya adalah perbuatan kita selama ini. Apakah iman kita benar? Apakah yang kita sembah itu tepat, namanya benar? Atau bagaimana kita beribadah itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Kemudian apakah kita itu mengikuti ajaran setan atau ajaran nabi-nabi palsu, the beast 66, atau mengikuti ajaran
malaikat-malaikat berdosa, atau kita ini mengikuti kedagingan kita? Kalau kita mengikuti firman Tuhan, berarti kita jatahnya adalah surga mulia. Di luar firman Tuhan, jatahnya adalah neraka. Itulah saudara-saudara. Dengan demikian sampai dengan saat ini, karena belum penghakiman akhir, maka neraka masih kosong, surga masih kosong. Lantas yang isi mana? Kalau orang benar masuk Firdaus, pangkuan Abraham. Kalau orang jahat, orang fasik masuk Hades atau Seol atau alam barzah atau alam maut. Belum sampai ke neraka. Tunggu sampai penghakiman akhir, barulah neraka terisi. Saudara-saudara, itulah kebenaran yang saya sampaikan berdasarkan kitab suci, berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita berubah kepada yang benar. Pilihlah yang benar, karena surga menanti di saat yang akan datang. Berbahagialah saudara, diberkatilah saudara, dalam nama Yesus Masiah. Engkau dibuat sukses, berhasil, beruntung dalam roh, jiwa, tubuhmu. Dan Tuhan menantikan engkau berubah, bertobat. Bapa Yahweh memberkati dalam nama Yesus Masiah.